Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Panjang pembacaan firman. Bagi yang masih kuat akan berdiri, bagi yang sudah lemah boleh duduk. Rupanya masih kuat semua. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, kita akan baca bergantian ayat-ayat ini. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, bergantian sampai ayat 12. Judulnya orang-orang Majus dari timur. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada yang belum pernah dengar cerita tentang orang Majus, boleh angkat tangan. Mulai dari pelayan, pemuji. Koko HW masih pernah dengar ini cerita orang Majus? Puji Tuhan. Pemain musik ada yang belum pernah dengar? Jemaat semua sudah pernah dengar? Dari tahun ke tahun ya. Dari tahun ke tahun. Bahkan bukan hanya hari Natal, di hari-hari yang lain pun kita juga mendengar kisah tentang orang Majus. Nah, saudara-saudara, ada banyak pelajaran tentunya yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Tetapi pada siang hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan kisah ini. Kisah orang Majus, kisah sebuah pencarian tentang kebenaran. Jadi kisah pencarian kebenaran. Sebab memang mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang tidak tahu kebenaran, mereka ini kafir. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu ada beberapa istilah. Ada namanya kafir, ada namanya fasik, ada namanya bebal, ya kan? Itu 3 istilah yang sering digunakan oleh Alkitab. Kafir artinya tidak kenal kebenaran, tidak tahu sama sekali. Orang fasik ini saudara-saudara adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Orang bebal ini fasik PKK.
Artinya dia bukan saja sekedar tidak melakukan kebenaran, tetapi dia adalah orang yang suka dengan kejahatan. Tetapi di tengah-tengah tiga istilah ini ada juga namanya orang benar. Siapa orang benar? Orang benar itu adalah orang yang mau cari kebenaran, orang yang mau lakukan kebenaran, orang yang mau hidup dalam kebenaran, orang yang mau setia dalam kebenaran. Amin. Dan saudara-saudara, kita ini orang benar bukan karena kita ini tidak ada salahnya, bukan. Bukan karena kita tidak ada dosanya, bukan. Bukan karena tidak ada kekurangannya, bukan. Tetapi kita disebut orang benar karena kita ini mau cari kebenaran. Kita mau hidup dalam kebenaran. Kita mau setia dalam kebenaran. Itu sebabnya kita disebut sebagai orang benar. Nah saudara-saudara, lewat cerita orang Majus kita bisa melihat, kita akan melihat saudara-saudara beberapa keputusan, beberapa komitmen yang perlu dimiliki oleh orang-orang benar. Orang yang cari kebenaran, orang yang mau hidup dalam kebenaran, orang yang mau setia dalam kebenaran, maka dia harus memiliki 4 komitmen seperti komitmen yang dimiliki oleh orang-orang Majus ini. Nah saudara-saudara, 4 komitmen tersebut itu apa? Kita akan belajar pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama saudara-saudara, coba kita lihat kembali di ayatnya yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Haleluya. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus dari timur. Alkitab terjemahan lama berkata orang-orang Majus dari benua sebelah timur. Nah saudara-saudara, sampai sekarang teolog-teolog masih masih terus menyelidiki kira-kira benua sebelah timur tempat pasti orang Majus ini dari mana? Tentunya pasti dari sebelah timur Yerusalem. Ada teolog-teolog yang sebagian besar yang berkata bahwa kemungkinan benua sebelah timur yang dimaksud adalah Persia. Kalau sekarang Iran. Nah, Iran. Tapi ada juga yang berkata, mungkin bukan saja Iran. Ada kemungkinan India. Ada juga segelintir yang berkata, bisa ada kemungkinan bukan India, tetapi lebih jauh lagi mereka datang dari Cina, dari Tiongkok. Jadi 3 daerah asal orang Majus ini yang diperbincangkan di kalangan teolog. Karena memang tidak disebutkan dengan jelas asal pasti mereka dari mana. Sebelah timur Yerusalem betul, tetapi di mana lokasi pastinya? Apakah di Persia, Iran sekarang, apakah di India, apakah di Cina atau Tiongkok? Nah saudara-saudara, kalau dari Iran, saudara bisa lihat Google, Iran, Yerusalem jaraknya 2.300 kilometer. 2.300. Jauh tidak? Jauh? Jauh, saudara-saudara. Jauh itu bukan dekat, itu 2.300. Saya kurang tahu Manado, Gorontalo berapa jauhnya. Manado, Sulawesi Selatan, Manado, Makassar berapa jauhnya. Tapi ini 2.300 kilo. Kalau Persia, kalau seandainya asal orang Majus itu India, lebih jauh lagi, 4.500-an kilometer. 2 kali lipat, 4.500 kilo. Wah, jauh sekali saudara-saudara. Tapi seandainya dia Tiongkok, lebih jauh lagi. Jauhnya 6.300-an kilometer. Jadi kalau dari Persia 2.000 kilo, kalau dari India 4.000 kilo, kalau dari Tiongkok 6.000 kilo. Itu jauh sekali, bukan jarak yang dekat.
Dan kalau saudara perhatikan dalam ayat yang pertama dikatakan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Artinya mereka sudah tahu bahwa tujuan mereka adalah di Asia Barat, di seputaran Yerusalem. Sebab di dalam ayat yang kedua ada pertanyaan-pertanyaan begini karena mereka tersesat. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Artinya saudara-saudara, dari timur, dari tempat asal mereka, mereka sudah tahu bahwa yang akan mereka pergi, tempat tujuan mereka adalah Asia Barat, adalah Yerusalem dan daerah di sekitar itu. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Tetapi mereka sudah ambil sebuah komitmen, ambil sebuah keputusan. Apa itu keputusan yang pertama? Menjadi orang benar, keputusan pertama. Keputusan untuk cari kebenaran. Haleluya. Keputusan untuk cari kebenaran. Itu keputusan pertama anak-anak Tuhan. Dalam pencarian kebenaran, untuk hidup sebagai orang benar. Keputusan pertama yang harus selalu dijaga. Cari kebenaran. Cari tahu kebenaran. Haleluya. 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 Sekarang sudah so gampang dapat kebenaran. So gampang. Karena apa? Lewat media massa, media sosial online. Medsos, media massa online. Banyak sekali kebenaran yang sudah ada di handphone kita, di smartphone kita. Kalau dulu saudara-saudara, tidak gampang. Tidak gampang, tidak mudah untuk mencari kebenaran. Dulu saya ingat saya pernah membaca satu kisah seorang gadis yang mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Ini anak kecil, kumpul uang sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk membeli kitab suci, membeli Alkitab. Karena apa? Karena pada waktu itu Alkitab masih sangat mahal. Alkitab masih sangat jarang, langka. Tidak gampang untuk ditemui, itu Alkitab. Tapi ini anak ini kumpul uang. Dan kemudian dia mulai pergi ke tempat di mana Alkitab itu bisa dibeli. Ini jaraknya cukup jauh. Dia berusaha pergi untuk beli Alkitab itu dan akhirnya dia bisa mendapatkan Alkitab. Ada pembagian Alkitab terjemahan baru 2 dari pemerintah buat pelayan-pelayan. Saya ingat dulu masih kecil, pelayanan orang tua di Manado Tua, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu, ibadah hari Selasa, ibadah hari Jumat. Kalau orang masih anak-anak ada DP nama Rabu Gembira. Kalau anak muda ada youth, ada ibadah. Dan itu jalan, itu harus jalan kaki. Kalau saudara lihat itu Pulau Manado Tua, itu kan pulau Dapalia Gunung toh Bapak Ibu sekalian, Dapalia Gunung. DP kampung-kampung di pesisir pantai. Waktu itu, kalau sekarang ada jalan motor boleh bajalang akang. Mar kalau dulu antara kampung biasanya ada orang harus jalan di lereng gunung. Dan kalau musim-musim hujan seperti ini, seringkali longsor, lerengnya longsor. Jadi memang harus berjuang. Tapi jemaat kalau datang masuk gereja, pakai baju rumah.
baju gereja di tas plastik, orang sostrika, sepatu di tas plastik, nanti baganti di pastori. Itu dulu, berjuang untuk cari kebenaran, itu dulu. Seorang bapak bilang begini, seorang bapak, bukan di sini ya, di satu tempat kita masih mengerja waktu itu. Bapak itu bilang begini, oh torang dulu kalau jaga berjuang, luar biasa berjuang, pergi beribadah, berjuang ibadah-ibadah penginjilan. Ah, itu om itu bilang begitu. Saya pribadi saudara-saudara tertarik dengan cerita beliau, tetapi juga agak bingung. DP bingung karena apa? Ini om ini sekarang sudah jaga berjuang, padahal sudah oto. Jadi DP cerita waktu dulu jalan, berjuang. Tapi sekarang sudah oto, sudah tidak berjuang. Jadi ini cuma sampai di cerita. Saya gembala di Paslaten, kemudian orang-orang tua cerita bagaimana mereka ibadah-ibadah dulu. Jadi posisinya, kalau saudara-saudara kenal daerah Minawero Tonsea, itu ada kampung-kampung, Tumaluntung, Paslaten, Lembean, Kasar, Kargesan, Kaima, Preman, Kaiwilei, Kauditan. Kemudian masuk ke kanan, dapat Tontalete, sampai di Kema, Lilang, begitu dan saudara-saudara. Dan kemudian orang-orang tua cerita, waktu dulu saudara-saudara berjuang. Jadi mau ibadah di Kema ini, mau ibadah di Kema. Jadi Tumaluntung singgah Paslaten, singgah Lembean, baku singgah, tak. Ibadah di Kema. Sampai di Kema mulai ibadah. Kelar ibadah, makan sadiki lengkali. Biasakan orang-orang Pantai Kosta dulu perjamuan kasih tuh. Orang-orang susah perjamuan kasih saudara-saudara. Itu tuh orang-orang Pantai Kosta punya gaya. Biar susah. Apa juga tuh ada, itu Pantai Kosta punya gaya. Jadi biar susah perjamuan kasih. Habis makan langsung mulai jalan pulang. Ah, tak singgah jemaat Tontalete. Tak singgah jemaat Kauditan. Tak singgah jemaat Kawilei. Treman. Akhirnya itu Paslaten yang Tumaluntung sekurang dorang berapa. Karena singgah-singgah di jalan. Itu cerita dulu. Cerita orang Pantai Kosta. Haleluya. Kurang lebih haleluya. Itu Pantai Kosta ada dibangun dengan itu. Dengan cerita-cerita itu. Cari kebenaran. Komitmen untuk cari, keputusan untuk cari kebenaran. Apakah masih ada keputusan-keputusan ini dalam hati kita? Komitmen ini masihkah kuat dalam kehidupan kita? Untuk cari kebenaran. Untuk berjuang. Kalau dulu saudara-saudara fasilitas yang menjadi penghalang. Fasilitas jadi penghalang untuk mencari kebenaran. Oh mau ibadah di jauh. Nyanda ada kendaraan, harus jalan kaki. Kalau hujan, jalan belum terlalu bagus, saudara-saudara. Dulu itu fasilitas. Tapi sekarang mencari kebenaran, masalahnya di apa? Masalahnya di pilihan, di opsi. Saudara buka handphone, di sini ada banyak sekali firman. Banyak sekali khotbah, tetapi selain banyak sekali khotbah, banyak sekali pilihan lain juga. Haleluya. Sekarang banyak sekali alternatif, banyak sekali pilihan. Banyak sekali opsi yang ditawarkan kepada kita. Hari Minggu, aduh di Manado, di sekitar Manado, di Minahasa, semakin banyak tanpa rekreasi, tanpa refreshing. Sehingga saudara-saudara,
Hari Minggu ini mau apa ini? Mau ibadah atau mau refreshing? Mau ibadah atau mau cari rekreasi? Aduh, hari Senin sampai Sabtu kerja banyak, sumpek. Hari Minggu refreshing dulu. Tapi saya mau sampaikan, kita harus jaga komitmen ini. Belajar dari orang Majus. Mencari kebenaran. Meskipun jauh jaraknya. Meskipun saudara-saudara banyak halangan. Tetapi mereka ambil keputusan untuk cari kebenaran. Haleluya. Itu yang pertama. Keputusan yang pertama. Keputusan untuk cari kebenaran. Nah, keputusan yang kedua apa? Masih tetap ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Orang Majus, Magoi, bahasa Inggrisnya bilang wise men. Dalam tradisi gereja, orang-orang Majus atau orang-orang berhikmat ini adalah raja ternyata. Mereka ini raja. Mereka bukan orang biasa. Mereka bukan orang sederhana, mereka raja. Terlihat dari mana? Terlihat dari istilah yang digunakan bagi mereka, wise men. Bapak Pendeta John Weol, Ketua Umum Gereja Pentakosta Indonesia, memberi predikat kepada mereka magister. Dari kata magis, magoi, magis, magister, orang-orang ahli. Jadi orang-orang yang berkelas, mereka raja dari benua sebelah timur. Tetapi saudara-saudara, mereka datang. Kalau saudara baca dalam ayat yang kedua dikatakan, kami datang untuk menyembah Dia. Apa yang saya dan saudara bisa tarik dari cerita ini yang kedua? Yang kedua adalah keputusan untuk merendahkan diri, menundukkan diri dan menaklukkan diri. Ini keputusan yang kedua. Keputusan yang kedua dalam pencarian kebenaran. Keputusan bukan hanya untuk mencari, tetapi untuk merendahkan diri, menundukkan diri dan menaklukkan diri. Kadangkala ini menjadi masalah saudara-saudara. Orang-orang Pantekosta dulu, orang-orang yang banyak kali ini pendeta-pendeta bilang, kasih yang sederhana sekali, orang-orang susah. Orang-orang yang secara strata sosial di bawah rata-rata. Saya ingat seorang kok bilang begini, Brur, torang ini Tuhan so berkati sekarang. Mar torang pe mama pertama kali ada terima Yesus. Torang pe mama, torang pe papa so mati waktu torang masih kecil. Ini cerita nyata saudara-saudara, kesaksian. Orang pe mama ada terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Meninggal orang pe papa, orang berapa basudara, saya agak lupa 4 atau 5 orang kakak adik. Orang pe mama kasih yang Brur tahu, mencari dengan cara apa? Dia pergi di pasar, dia bawa meja kecil, di meja itu dia mulai jual sayur sedikit, ikan sedikit, tomat, rica, apa juga dia dapat jual, Bro. Apa jual? Dia besarkan petorang. Ini kesaksian. Dia besarkan petorang. Tapi dia setia pada Tuhan, Bro. Dia setia pada Tuhan. Dan puji Tuhan, torang bisa sekolah, torang bisa buka usaha, dan torang diberkati Tuhan. Itu kesaksian banyak orang Pantekosta. Orang-orang Chinese Pantekosta yang sekarang diberkati Tuhan, banyak sekali kesaksian begini. Tuhan izinkan saya, orang tua gembala di jemaat di mana mayoritas orang Chinese. Banyak saya dengar kesaksian begini. Kita masih pengerja, jadi belum banyak tugas. Hari-hari kita dengan jemaat. Kita pe papa bilang, nganat pergi pa jemaat fit. Pergi berdoa, pergi sampaikan firman, kelar sekolah Alkitab, kita ada di jemaat. Kita dengar kesaksian jemaat.
hari-hari kita dengan jemaat, saudara. Karena itu saya sampaikan kepada anak-anak saya, belajar cintai jemaat, belajar sayang jemaat. Nah, Bapak cerita dengan jemaat, jemaat mulai bersaksi dompet kesaksian. Kasih yang orang-orang sederhana, orang-orang terbatas. Tetapi Tuhan angkat. Beberapa waktu lalu saya dengar kesaksian ibu janda. Suaminya sudah meninggal lama. Dia punya 3 anak laki-laki. Dia besarkan dengan susah payah, kasih sekolah dengan susah payah. Kemudian 3 anak ini kemudian akhirnya mulai mencari. Iko pak orang. Di bengkel A, bengkel B, bengkel C. Pak Iko, pak orang pe bengkel. Pak Iko. Tapi kemudian Tuhan berkati. Orang mulai basandiri, membuka usaha kecil-kecil. Dompet usaha kecil-kecil. Tetapi Tuhan bawa besar. Punya bengkel besar, 1. DP kakak buka itu, dia le buka. Dan akhirnya saudara-saudara, orang pe usaha sangat-sangat maju, sangat diberkati. Orang pe orang tua cuma ibu janda. Ibu janda yang besarkan mereka dengan kesetiaan. Jemaat GPDI punya ciri khas itu Bapak Ibu. Itu. Sekarang ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah diberkati. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah banyak berkat. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah sekolah tinggi. Tapi saya mau sampaikan kepada orang semua. Hamba-hamba Tuhan yang sekolah tinggi. Tim pastoral ini rata-rata sekolah tinggi. Tim pastoral semua sementara ambil pendidikan S3. Bayangkan di GPDTC semua tim pastoral ambil pendidikan S3 sekarang. Tapi saya mau sampaikan, mau dia tim pastoral, mau termasuk kita, Pendeta David Araro, semua jemaat. Kalau torang semakin Tuhan angkat, kalau torang Tuhan semakin angkat, apakah torang pe ekonomi Tuhan angkat? Apakah torang punya status sosial Tuhan angkat? Apakah torang pe pendidikan Tuhan angkat? Atau apapun yang Tuhan sudah bawa naik, torang harus selalu bertahan dengan keputusan yang kedua ini. Keputusan apa? Merendahkan diri, menundukkan diri, menaklukkan diri. Keputusan ini akan menentukan berapa lama dan sampai di mana dan sampai kemana Tuhan akan angkat orang, saudara-saudara. Sebab gampang sekali mau jatuh, mau naik susah, mau jatuh gampang, mau naik susah, mau jatuh gampang. Bagaimana caranya untuk tetap dalam perkenan Tuhan? Keputusan rendahkan diri. Bayangkan orang Majus ini. Orang ini raja. Tapi orang ambil keputusan. Kami datang untuk menyembah dia. Raja mereka. Tapi ambil keputusan. Kami datang untuk menyembah dia. Anak-anakku yang sementara sekolah. Yang pendidikan semulai naik. Seakan-akan kalau dulu lulus SD saja so puji Tuhan. Kemudian lulus SMP. Lulus SMA. Sekarang sedangkan so S1 pun rasa kurang. S2 pun masih rasa kurang. Mesti ambil pendidikan paling tinggi. Tapi kalaupun kita Tuhan izinkan sampai ke pendidikan paling tinggi, jenjang paling tinggi. Strata sosial kita makin diangkat oleh Tuhan. Keuangan kita makin banyak. Kalau dulu mungkin mau kasih keluar doi masih juga berpikir banyak. Tapi mungkin sekarang, so lebih gampang, lebih bebas kasih keluar uang. Saya mau sampaikan, jaga keputusan ini. Keputusan merendahkan diri, menundukkan diri, menaklukkan diri terhadap kebenaran. Haleluya, haleluya. Hati-hati, pendidikan semakin naik, strata sosial makin naik, keuangan makin naik. Kita bisa jadi penilai kebenaran, kita bisa jadi pengkritik kebenaran. Kita suka sekali menguji kebenaran. Hati-hati dengan kebiasaan seperti itu. Tetapi biarlah kita seperti orang Majus. Meskipun mereka sudah merupakan raja. Tapi mereka ambil keputusan. Kami datang menyembah dia. Kami datang menyembah dia. Datang ke gereja, siapapun engkau.
apa latar belakangmu, bagaimana status sosial. Selalu ada keputusan itu. Saya datang untuk menyembah Dia. Saya datang untuk meninggikan Dia. Saya datang untuk memuliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Gereja semakin dipermuliakan oleh Tuhan, semakin menundukkan diri. Gereja semakin diangkat oleh Tuhan, semakin rendah hati. Gereja semakin dibawa Tuhan ke atas, sebab Alkitab bilang, aku akan bawa naik. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Aku akan bawa engkau di atas bukan di bawah. Itu adalah destiny Tuhan bagi gereja. Tetapi sikap mentalitas gereja untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Rendahkan diri, tundukkan diri, taklukkan diri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Menaklukkan pada kebenaran tidak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Menaklukkan diri pada otoritas tidak gampang. Kita seakan-akan merasa bebas, kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Tapi saya mau sampaikan, belajar dari orang Majus. Mereka tuan, tetapi mereka menghamba. Tuan mereka, tuan raja mereka. Tetapi mereka menghamba. Selalu saya share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingatan saya dengan itu Bapak yang ada di Bandung itu. Dengan baju yang bagus, mobil bagus. Saya tanya kepada ibu gembalanya. Dia seorang pemimpin perusahaan dengan 2.000-an karyawan. Tetapi saya sampai sekarang sudah masih terkesan di benak saya. Ini orang masih melayani. Dia atur-atur kursi. Waktu itu kursi besi saudara-saudara. Dia ambil dari gudang karena ibadah pertama tidak banyak orang. Ibadah kedua cukup banyak orang, dia asyar waktu itu. Dia ambil kursi besi dari gudang. Kemudian dia mulai lap itu kursi. Saya lihat, saya diundang untuk ibadah kedua. Saya datang lebih awal, kurang lebih setengah jam lebih awal. Dan saya lihat bagaimana itu. Tuhan, itu entah kenapa Tuhan susah. Tuhan tetap menanamkan ingatan itu dalam benak saya. Mungkin saja Tuhan akan terus mengingatkan saya, David, dengar baik-baik. Kalau ngana Tuhan mau angkat, ngana mesti jadi rendah hati. Ngana mesti jadi pelayan. Rendah hati itu melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu rendah hati. Rendah hati itu bukan cuma dibicara. Rendah hati itu di sikap, tindakan, perilaku kita. Untuk taat, tunduk pada otoritas. Itu rendah hati. Kalau tidak ada ketaatan, tidak ada ketundukan pada otoritas, Tuhan lebih kenal isi hati. Saya lihat itu saudara, kita bilang Tuhan, sampai sekarang ingatan itu masih kuat membekas. Tetapi kemudian saya langsung ingat, Tuhan Yesus, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah taat. Bahkan taat sampai mati. Wow, hebat sekali. Ini harus ada. Harus ada pertama 4 orang pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta harus belajar taat. Pendeta-pendeta harus selalu mengambil keputusan untuk taat pada otoritas. Pada pimpinan. Itu keputusan yang harus kami pendeta-pendeta ambil. Tim pastoral harus ambil keputusan ini. Pelayan-pelayan harus ambil, jemaat Tuhan harus ambil. Sebab keputusan ini akan menjadi keputusan terbaik bagi kita. Haleluya. Keputusan untuk merendahkan diri, menundukkan diri, menaklukkan diri dalam otoritas Tuhan. Dalam otoritas kebenaran. 2 hal ini dulu untuk hari ini. Nanti 2 hal lagi pada minggu yang akan ditentukan kalau Tuhan izinkan saya khotbah lagi. 2 komitmen yang kita pelajari pada hari ini. Keputusan, komitmen untuk mencari. Meskipun ada banyak tantangan, banyak harga. Dan keputusan atau komitmen untuk merendahkan diri, menundukkan diri, menaklukkan diri pada kebenaran. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, ku
ku mau menyenangkanmu. Tuhan